Oke, selamat siang teman-teman. Jadi kali ini jalan-jalannya kita beda. Kenapa? Karena kita ditemenin sama hujan teman-teman. Sebelum kita masuk angin dan kita masuk ke dalam. Jadi sekarang lagi jalan-jalan di daerah Medokan Asri teman-teman, dekat UPN, dekat Mer, gitu ya. Masih di Surabaya Timur. Dan rumah ini kece teman-teman. Rumah ini cuma ada 3. Bisa kita lihat di belakang kita ini, gede-gede semua. Coba tebak berapa ukurannya di kolom komentar. Kalau teman-teman sudah nebak, kita langsung masuk ke dalam. Oke, udah selesai ditulis. Nah, rumah ini teman-teman itu ukurannya 5x20 teman-teman. Nah, karena ini jejer 3 jadi kelihatannya gede-gede banget dan developernya bangunnya tinggi teman-teman. Gimana sih dalamnya? Yuk kita masuk. Let's go sebelum kita masuk angin. Sedikit intermezzo teman-teman, jadi lokasinya ini benar-benar prime ya teman-teman. Selain dekat ke UPN, ke Mer, nah itu dekat juga ke commercial area. Jadi kalau teman-teman tahu Pandugo yang areanya rame makanan, terus rame kayak ruko-ruko gitu, nah ini juga deket teman-teman. Kayak gitu. Nah terus untuk row jalan sendiri di depan rumah ini itu sekitar 8-9 meter teman. Mungkin sampai 12 meter ya, karena nggak lurus gini tapi agak menyempit. Nah di row paling besarnya itu sekitar 12 meter, jadi 3-4 mobil papasan itu masih bisa teman-teman. Nah karena kita hari ini mendung-mendungan, hujan-hujanan gitu ya, sampai Fami di belakang kalian itu pakai hoodie. Nah kita langsung aja ke area yang pertama, yaitu area carport teman-teman. Kayak sedikit nostalgia, bukan nostalgia, apa namanya, dejavu ya. Kayaknya pernah tahu deh rumah ini tuh di mana sih. Bener banget, rumah ini adalah rumah dari developer yang sudah pernah kita review di sebelumnya, yaitu di daerah Sutorejo teman-teman. Di depan saya ini ada taman teman-teman yang ukurannya cukup luas, sekitar 2 meter kali 3 meter teman-teman. Jadi kita mau di sini mau bercocok tanam sedikit, it's okay. Terus di sini juga sudah ada instalasi sanyonya, ada meterannya. Terus di sini ada carport teman-teman, bisa untuk 1 mobil. Dan untuk beberapa sepeda motor masih cukup karena ini panjang teman-teman. Terus di carportnya juga ada tandon yang perkiraan sekitar 1,5 meter kubik gitu ya. Jadi kita untuk instalasi awal ada taman, ada instalasi air, tandon dan lain-lain itu sudah aman dari depan. Let's go, kita masuk ke sebelah sini. Nah kalau kita lihat sendiri teman-teman, di terasnya ini sudah dibedakan levelnya dengan jalan ya. Nanti akan kita masukkan videonya. Nah jalan itu sampai ke sini itu sekitar naiknya 15-20 cm teman-teman, jadi tinggi. Terus area carport pun juga nanjak ke atas gitu teman-teman. Terus ditambah lagi 1 anak tangga baru kita menuju ke teras. Jadi apakah banjir? Aman, daerah sini tidak banjir, apalagi di depan kita juga sudah ada selokan, jadi saluran airnya aman teman-teman. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Oke, let's go masuk teman-teman. Jadi selamat datang di area pertama, yaitu ruang tamu plus ruang keluarga. Nah mungkin aku copot dulu ya topinya karena di sini lumayan panas, belum ada AC-nya. Taruh di sini. Jadi rumah ini teman-teman ukurannya 5x20 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah untuk area pertama ini gede teman-teman ya. Jadi ketika masuk benar-benar los gitu ya, kita lega dan bukan apa sempit lebarnya. Ini benar-benar kelihatan besar, ukurannya sekitar 5x4,5 meter teman-teman. Dan ini cukup untuk ruang tamu kita dan ruang keluarga kita. Nah di daerah sebelah sini, sebelah kiri ini adalah kamar pertama teman-teman. Jadi kalau kita lihat di storage itu kan kamarnya ada 2, sama-sama ada 3 teman-teman. Tapi langsung di depannya dapur. Ini juga depannya dapur tapi ada 2 pintu teman-teman. Jadi nggak langsung masuk udaranya. Oke, kita ke kamar yang pertama teman-teman. Ini kamarnya juga lumayan besar ya. Ukurannya sekitar 3 meter kali 2,5 lah. Yang nggak terlalu besar juga ya, tapi cukup lah. Terus di area sini juga kita bisa dapat taman yang super gede. Tapi kita jelajah nanti dulu setelah kita dari dapur. Itu kita bisa buka jendelanya, kita bisa dapat udara dari luar, jadi tetap oke sirkulasi udaranya. Terus di rumah ini teman-teman ceilingnya juga tinggi teman-teman ya. Dari depan tadi kita kan melihat bangunannya tinggi, padahal lebarnya 5 tapi benar-benar kelihatan tinggi dan megah teman-teman.
5 kali 20, tinggi ceilingnya sekitar 3,5 meter teman-teman. Jadi oke buat sirkulasi udara kita. Oke, let's go kita ke area dapur. Nah, sekarang kita lagi ada di area dapur, teman-teman. Kalau kemarin kita bandingin sama yang di Sutorejo, itu kan dapur terus depannya langsung pintu kamar ya, teman-teman. Jadi mungkin memungkinkan buat udara yang dari dapur ini itu langsung masuk ke kamar. Tapi tenang aja, untuk di Medokan Asri ini beda pintu, teman-teman. Ada 2 pintu, yang pertama dan yang kedua. Jadi kamar yang di sebelah tetap oke, tetap aman dari perasapan dan udara yang gak enak. Di area dapur ini juga sudah dicor, teman-teman. Jadi kita nggak perlu bikin kitchen set yang ribet-ribet, yang dari nol bikin multiplex, nggak usah. Kita cuma nambah kabinet bawah dan juga atas. Terus sudah disediakan juga instalasi listriknya, stop kontak, sink dan juga kerannya, teman-teman. Jadi sudah oke, jadi lebih hemat kayak gitu ya. Nah, di sebelah sini ini ada area servis, teman-teman, buat cuci-cuci atau mau ya cuci lah, mesin cuci dan lain-lain, ini bisa taruh sini. Terus juga sediakan keran, terus ada saluran pembuangannya juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, kita berlanjut ke area selanjutnya. Tapi sebelum itu aku sudah pakai topi dulu. Kenapa? Karena hujannya tambah deras, teman-teman. Bisa kita dilihat di belakang kita ini adalah space kosong yang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Mau nambah kamar, mau jadiin kolam renang, mau dijadiin taman buat barbekyuan, itu sangat bisa, teman-teman. Apalagi kalau kita lihat hujan sekarang ya, sambil galau gitu kan enak banget, sambil kongko sore-sore sama keluarga, itu juga nikmat. Jadi space ini bisa kita gunakan sesuai sama keinginan kita, kayak gitu ya. Jadi dari ruang dapur sampai ke sini ini masih los, disediakan oleh developer. Oh ya, untuk informasi juga, developernya namanya Karta Property, teman-teman. Dan yang aku suka dari developer Karta Property ini, mereka itu bangunnya benar-benar presisi, rapi, teman-teman. Dari kusennya aja kita lihat warna putih ya. Terus silen-silennya warna putih juga, itu rapi dan ngeblend sama temboknya. Nggak terlalu ngebold adanya aluminium kusen ini. Jadi menurutku ini keren. Terus setiap rusuk-rusuk rumahnya itu juga lurus-lurus, teman-teman. Kalau kita lihat, kalau teman-teman pengen lihat ke sini juga langsung kontak aku aja. Nanti kita jalan-jalan sama-sama ke sini. Selanjutnya kita ke area sebelah sini. Di bawah tangga ini ada kamar mandi, teman-teman. Bisa untuk kamar mandi tamu, kamar mandi pribadi juga oke. Nah, ini juga ada levelnya, jadi kita perlu turun tangga 1 kali aja. Nah, ini granitnya, teman-teman, itu sama seperti yang di Sutorejo ya, tapi mereka nggak bikin. Kalau di Sutorejo kan langsung granitnya sama bawah sama atas, jadi lebih kayak di villa Bali. Ingat nggak video itu? Nah, kalau di sini beda. Ini granitnya warna krem, tapi it's okay. Perbedaannya tetap bisa masuk. Sudah ada shower dan juga ada toilet duduk, teman-teman. Jadi di bawah, meskipun kamar mandi ini untuk beberapa orang saja, tidak krusial, tapi dibangunkan oleh Karta Property, cukup oke dan cukup lux, mewah. Oke, karena sudah tidak hujan di rumah ini, kita lanjut ke lantai 2, teman-teman. Jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar. Totalnya kan ada 3 kamar, di bawah 1, di atas 2. Tapi kamarnya gede-gede, teman-teman. Jauh lebih gede daripada yang ada di Sutorejo. Ya, kalau kita naik ke atas tangga ini juga cukup enak. Tingginya sekitar 15 cm, maybe. Ya, sekitar 15 cm. Jadi kita tetap enak buat melangkahnya. Nah, di depan sini masih ada sekitar ya 2 meteran untuk kita bisa kasih mobilitas lebih gitu, teman-teman ya. Jadi nggak terlalu sempit atau gimana, meskipun lebarnya 5 tetap bisa kita dapat mobilisasi yang oke. Nah, kita ke kamar yang sebelah sini dulu, jangan ke sana dulu. Oke, kamar ini adalah kamar kedua.
Ukurannya sekitar tuh 2,5 kali 3,5 meter teman-teman. Nah terus biasanya kalau rumah 2 lantai yang bawahnya bisa kelihatan tinggi tapi yang atasnya lebih pendek, tapi beda teman-teman. Kalau di sini itu sudah tingginya sama juga, jadi ceilingnya sekitar 3,5 meter gitu ya. Jadi mungkin itu yang bikin kita kelihatan gede rumah ini yang kita lihat awal tadi. Nah di sini ada jendela juga yang bisa kita buka ke depan teman-teman. Ini ngopi enak, ngeteh enak sih. Kalau teman-teman lihat ke depan, view-nya kayak gini. Oh ya, terus juga di sini sudah padat penduduk teman-teman. Jadi kalau Medokan itu mungkin banyak yang murah-murah, tapi mereka belum terbentuk sepenuhnya penduduknya. Maksudnya di kanan kiri kita itu masih kebanyakan sawah atau rawa-rawa. Tapi beda, di Medokan asri ini sudah bentuk rumah-rumahnya juga lebar-lebar teman-teman. Rumah di depan kita itu gede, terus di depan yang sebelah kanan itu juga besar teman-teman ukurannya. Jadi rumah yang di perumahan Medokan asri ini itu cukup besar-besar dan ya bisa kita bilang elit lah buat Surabaya Timur kayak gitu. Oke, kita next ke kamar yang satunya. Oke, sebelum kita jalan ke kamar yang satunya, kamar utama, nah kita lagi ada di kamar mandi lantai 2 teman-teman. Ini gede ya. Kalau di Sutorjo kemarin kamar mandinya bisa dibuka dari dua-duanya ya, dari kamar yang utama dan kamar yang kedua. Nah tapi di sini enggak teman-teman, kamar mandinya nggak bisa dibuka dari dua-duanya. Jadi memang hanya ada satu pintu dan nggak ada yang kamar mandi dalam. Jadi ini kamar mandi digunakan untuk dua-duanya tapi nggak bisa dibuka dari dalam kayak gitu. Nah ini cukup besar teman-teman. Terus konsepnya juga sama kayak kamar mandi yang di bawah. Bawahnya dia pakai granit motif batu bebatuan, atasnya granit warna krem. Sudah ada shower, toilet duduk dan juga wastafel kayak gitu teman-teman. Kece banget kan kamar mandi ini. Nah langsung aja kita langsung ke kamar utama. Welcome to kamar utama. Jadi kamarnya memang sebesar ini teman-teman. Ini ukurannya 5 kali 4 meter gitu ya. Jadi luas banget. Kita bisa ngasih kasur yang king atau mau custom yang 2 meter pun juga bisa. Kita mau kasih wardrobe, lemari yang gede pun juga bisa. Di sini juga sudah ada instalasi listrik, TV, tapi AC-nya belum ada ya. Nah, belum ada. Kalau di Sutorjo kemarin sudah ada AC teman-teman. Jadi kita cuman masang indoornya aja kayak gitu. Nah kamar ini juga dilengkapi sama jendela teman-teman yang bisa kita buka, tapi jendelanya yang bisa dibuka cuman satu ini aja. Menurut saya masih kurang karena ini kamarnya gede. Terus kalau nggak pakai AC otomatis butuh angin. Nah kalau butuh angin dengan jendela yang segini rasanya kurang. Jadi memang harus pasang AC. Terus di sini kita bisa lihat view-nya taman yang belakang tadi yang bisa kita eksplor tadi. Terus di belakangnya juga sudah ada tetangga-tetangga, jadi memang padat teman-teman. Nggak perlu takut apa ya sawah-sawah, rawa-rawa yang banyak hewannya, terus jalannya jelek atau apa. No, di sini jalannya sudah aspal. Dan di depan tadi teman-teman, di depan rumah ini itu ada taman teman-teman. Jadi buat keluarga apa ya, family-able lah kalau kita bilang ya. Jadi mau di sini mau ditinggalin sama anak, sama mertua, sama orang tua, ini cocok teman-teman. Apalagi deket kemana-mana. Oke, nah di sini view-nya adalah tetangga-tetangga. Terus kelihatan gedung UPN yang baru. Waduh bangga nih UPN. Jadi kelihatan gedung UPN yang baru. Jadi memang sedekat itu teman-teman. Kalau teman-teman keluar nanti ke Jalan Medokan Asri. Ini kan Medokan Asri Timur ya. Tapi nomor berapa? Calling aku. Medokan Asri, terus nanti teman-teman tinggal keluar aja sampai ke area Gunung Anyar itu sudah langsung UPN teman-teman. Jadi nggak sampai 2 menit, nggak sampai lah. Kalau kita pakai sepeda motor 1 menit nutut kayak gitu. Jadi buat bapak ibu semua yang mungkin anaknya lagi kuliah di UPN dan mau cari rumah di dekat UPN juga, suratnya Surabaya dan dekat kemana-mana komersial area, rumah ini cocok dan harganya cuma 1,5 M mana aja.
1,5 M, udah deket kemana-mana. Fasilitas di perumahannya pun juga sudah ada tamannya, row-nya besar, terus kita masih punya taman pribadi, taman private di depan dan di belakang gitu ya. Dan juga sudah banyak kamarnya, jadi nggak perlu renov-renov. Mungkin belakang itu cukup buat taman aja. Kamarnya sudah cukup banyak, jadi oke. Dan juga rumah ini sudah SHM teman-teman. Selain itu juga sudah IMB, terus instalasi PDAM dan PLN-nya sudah termasuk juga. Dan untuk tandon dan pagar juga sudah termasuk teman-teman. Jadi memang lengkap. Kita tinggal bayar kewajiban surat dan pajaknya saja. Kalau teman-teman mau KPR pun juga nanti bakal jadi bantu. Ada beberapa bank rekanan juga. Jadi gitu teman-teman. Rumah ini keren, super kece. Kita ke bawah dulu yuk. Nah, gimana menurut teman-teman? Harga segitu dengan sekece ini worth it nggak? Apalagi dekat kemana-mana teman-teman. Kalau teman-teman butuh info lebih lanjut tentang rumah ini, teman-teman bisa hubungi Jadid, nomornya di bawah ini. Oke, see you on our next video.